Jangan coba-coba kalau mereka udah siap. Anda terbang di Jakarta aja, itu radar over horizon-nya Australia, itu udah tahu pesawat kita mau kemana. Ya, Singapura aja begitu kita terbang aja di udara, sudah tahu pesawat kita mau kemana. Loh itu kenyataan loh itu. Bukan apa, saya ngomong fakta. Australia malah sudah membagikan Air Defense Identification Zone, Air Marine Identification Zone. Ada ADIS, ada AMIS. Anda coba lewat daerah itu, nggak ada tendeng aling-aling. Ditenggelamkan kalau di laut. Di udara, dihajar. Kita udah siap belum? Beda dengan Israel. Kalau dia bukan siaga lagi. Kalau Israel siaganya udah second to second, tau nggak? Detik ke detik. Indonesia molor semua, tidur. Ya saya ini dulu saya nggak bisa bicara karena saya disimpan di bawah tempurung. Kalau bicara saya dimarah-marahin. Sebentar. Pak Jenderal sudah masuk, Pak Paul sudah tampil. Pak Jenderal sudah masuk ya. Sebentar, ini biar Pak Susukuda, Pak Tambunan dulu nih, Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan. Baik, selamat malam. Salam Bapak Paul. Selamat malam. Tuhan memberkati. Salam Jenderal Junius Tobing. Shalom. Tuhan memberkati. Salam juga buat semua yang mengikuti acara di Zoom ini. Tuhan memberkati. Pertama sebelum saya sampaikan kepada pokok yang ingin saya utarakan, ini Pak Paul, saya membaca satu komentar, itu masyarakat Timor Leste minta disebutkan juga itu, karena mereka juga sering ikut di dalam acara ini. Haleluya. Iya, aduh, ya. Ya, Shalom Timor Leste, Om Swastiastu. Ya. Baik. Nah, semua kita menyadari bahwa dari waktu ke waktu, kondisi negara Pancasila terus digerus oleh anasir-anasir anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, dan anti kebinekaan. Sementara pemerintahan Jokowi dan para elit negeri seperti DPR RI, MPR, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya tidak jelas kiprahnya untuk menumpas anasir-anasir dimaksud. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak berani membela dan menegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan dan keadilan? Saya melihat, ya jujur saja, kesan saya terjadi pembiaran ini terhadap berbagai persoalan bangsa yang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang 45 dan kebinekaan. Nah, baru-baru ini, beberapa hari belakangan ini, kita juga dihebohkan juga ini soal dana haji. Nah, ini dipitnah pemerintah katanya menggunakan dana haji. Kemudian ada lagi karikatur penghinaan terhadap presiden dan paus lewat foto karikatur yang ditayangkan di medsos. Nah, satu lagi yang paling menghebohkan di jagat raya maya adalah rencana Kemhan. Nah, ini nanti Pak Jenderal bisa menjelaskan, ada pertanyaan dari saya bahwa rencana Kemhan yang diinisiasi Prabowo untuk pengadaan alutsista senilai 1.760 triliun dengan skema kredit ekspor atau berhutang ke negara Qatar. Dan ini melibatkan PT TMI milik Kemhan, di mana 3 orang komisarisnya berasal dari Partai Gerindra. Dan PT ini kesannya mendadak didirikan, kira-kira sekitar bulan November tahun 2020. Inilah yang disoroti secara kritis oleh Ibu Koni tentang rencana pengadaan alutsista ini. Nah, kita melihat keganjilan pertama adalah pelibatan PT TMI yang baru berumur seumur singkong, ya, singkong itu 68 bulan baru dipanen. Kedua, anggaran sebesar itu rencananya dipaksakan terserap hanya dalam waktu 2,5 tahun. Atau hingga 2024. Bayangkan itu. Sementara Renstra yang menjadi acuannya adalah Renstra tahun 2020 sampai 2024.
Yang ketiga keganjilannya adalah TNI dalam hal ini Matra tidak tahu menahu rencana anggaran untuk pembelian alutsista tersebut. Nah, yang keempat, sangat mendadak dan tidak jelas roadmap dan proses pengadaan alutsista dimaksud. Pertanyaan saya kepada Jenderal Tobing adalah, pertama, bagaimana tanggapan Jenderal Tobing terhadap kehebohan rencana Kemhan ini dalam pengadaan alutsista ditinjau dari kebijakan dan perencanaan strategis. Yang kedua, bagaimana semestinya tahapan proses pengambilan keputusan berdasarkan leadership kenegarawan yang berkarakter Pancasila dan Pak Tambunan, tolong mikrofonnya dinyalakan lagi. Pak Tambunan, mikrofonnya, sorry, ya Pak. silakan. Lanjut. Sorry. Jadi pertanyaan saya kepada Jenderal Tobing, bagaimana tanggapan Jenderal Tobing terhadap kehebohan rencana Kemhan dalam pengadaan alutsista ditinjau dari kebijakan dan perencanaan strategis. Yang kedua, bagaimana semestinya tahapan atau proses pengambilan keputusan berdasarkan leadership kenegarawanan yang berkarakter Pancasila dan nasionalis keindonesiaan terkait pengadaan alutsista dimaksud. Sebagai catatan, kita ingat pada waktu kampanye, si Prabowo ini mengkritisi hutang negara yang membengkak, kemudian kebocoran-kebocoran. Nah, sementara sekarang dia mengajukan hutang sebesar 1.760 triliun rupiah. Nah, kemudian dikhawatirkan ya dengan cara-cara seperti ini akan terjadi kebocoran. Nah, jadi Prabowo harus konsisten ya. Dia harus konsisten. Jangan bicara hutang, dia menghutang. Jangan bicara bocor, tahu-tahu nanti bocor. Nah, jadi sekali lagi saya mohon Jenderal Tobing bisa menjelaskan sesuai dengan yang diajarkan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mantap, Pak Tambunan. Udah, siap, masuk. Pak Jenderal. Oke. Ya, terima kasih kepada Tuhan dulu lah. Haleluya. Atas kemurahannya kita masih bisa berdiskusi, berdialog lewat lewat Zoom Pak Paul yang ini. Pertanyaannya kok serem-serem banget, gua harus jawab terus ini. Oke lah, yang pertama ya Pak Dio Tambunan tadi ya. Pertanyaannya itu kalau saya mau ceritakan di sini bisa panjang itu, berjam-jam nggak selesai. Tapi oke lah ya, garis besarnya aja. Ribut masalah dana alutsista. Dan dana alutsista ini harus dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun. Ya kan? Kalau saya bertanyanya, mengapa? Apa latar belakang? Ya, kok sekarang kita tiba-tiba sibuk dengan pengadaan alutsista, kemudian biaya sampai 1,7 triliun. Ini kan kita harus melihat faktor waktu, faktor ancaman, ya, faktor ancaman. Terutama begini. Nah, kalau tadi Pak Dio Tambunan bertanya, apa dasarnya? Ya, landasan kita untuk mengadakan alutsista. Bagaimana kepemimpinan, proses pengambilan keputusan? Saya sudah katakan, makanya cara bertindak itu harusnya diolahyudakan dulu. Harus diolahyudakan. Jadi yang pertama beginilah. Kalau saya ditanya benchmarkingnya apa? Ya pertama ancaman. Ya, kalau kita sudah tahu, makanya itu situasi kan. Saya bilang situpak itu nggak boleh. Itu sudah pakem itu. Di mana aja ya situpak itu yang kemarin sudah saya sampaikan paradigma situpak. Sekarang kita bicara dari situasi dulu ya. Jadi tahapan berpikirnya itu kita lihat situasi dulu. Jadi setiap negara mengadakan alutsista atau membangun istilahnya kekuatan dan kemampuan nasionalnya di bidang pertahanan, mereka pasti fokusnya dulu adalah ancaman.
Nah, kalau sudah tahu ada ancaman atau kemungkinan terjadinya kontingensi. Nah, kemungkinan terjadi kontingensi ya. Kontingensi itu adalah ya keadaan darurat, krisis yang bisa disebabkan oleh perbuatan manusia ataupun bencana nature. Ya, sekarang kita melihat dulu lah ya. Nah, sekarang harusnya harus ada benchmarkingnya. Coba kita kembali dulu ke zaman Perang Dunia Kedua. Atau Perang Dunia Pertama juga bolehlah. Tapi yang terakhir Perang Dunia Kedua. Karena kita akan menghadapi Perang Dunia Ketiga. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, coba kita lihat bagaimana Eisenhower ditunjuk sebagai komando gabungan. Ya, tapi dia komando gabungan multinasional. Ya, dia merencanakan untuk menghadapi Jerman itu dari tahun 41 sampai tahun 44 kan. Jadi 4 tahun dia mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Baik alutsistanya, kemudian kesiapan pasukannya juga. Ya, kesiapan pasukan itu ya mulai dari semangat tempurnya, udah itu keahlian teknik dan taktisnya, ya. Demikian juga Jerman. Jadi itu membutuhkan kurang lebih 4 tahun. Kemudian kita lihat juga waktu kita menghadapi Trikora. Ya, menghadapi Trikora itu juga dari tahun 59 sampai tahun 63. Walaupun tidak terjadi perang, tapi persiapannya itu menghadapi kampanye. Jadi ancaman itu, jadi mengadakan alutsista itu harusnya berdasarkan rencana kemungkinan terjadi perang atau kampanye militer. Ya militer campaign lah. Namanya militer campaign. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat. Kita akan menghadapi front. Front kemungkinan terjadinya perang atau konflik. Ya. Perang terjadinya front atau konflik. Kalau kita melihat kemungkinannya kita kalau bicara serangan dari luar, ya kemungkinan kalau ada serangan dari luar, itu front line pertempuran kita itu pertama ada di Laut Cina Selatan. Ya, yang kedua itu di wilayah Kalimantan. Ya, Ambalat itu jangan dianggap sudah selesai, belum. Si Padang Ligitan lepas, kan mereka juga masih akan berjuang juga untuk Ambalat karena ada menurut mereka ada wilayah-wilayah yang masih milik mereka gitu loh ya. Udah tahulah kita sama siapa konfliknya. Yang ketiga, kemungkinan terjadi kontingensi Papua. Papua lepas. Ya, ini ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya sudah ada nggak rencana kampanyenya? Nah, harusnya berdasarkan rencana kampanye itu. Setelah ada rencana kampanye disusun, itu membuat rencana kampanye. Aduh, kalau saya mau menjelaskan itu nggak cukup 1 hari. Ya, prosesnya. Inggris saja yang sudah teknologinya maju, saya belajar ke sana. Kan pernah saya tanyakan, kalau Anda membuat rencana kontingensi atau rencana kampanye itu berapa lama? Siapa saja yang terlibat? Ya, mereka waktu saya kursus di Inggris, dia bilang apa? 2 tahun. 2 tahun dia menyusun rencana kampanye militer, rencana kampanye menghadapi teroris, rencana kampanye macam-macam. Jadi bukan hanya untuk perang, karena melindungi segenap bangsa, melindungi warga negaranya itu bukan hanya karena perang. Contohlah kita ini, jujur aja lah. Kita nggak punya rencana kampanye menghadapi serangan virus. Tapi kalau rencana kampanye politik, waduh sibuknya bukan main semuanya. Nah, ini jadi harusnya dari rencana kampanye itu ada nanti. Di situ ada dianalisa, oh medan pertempurannya seperti ini. Ya, medan pertahanan kita seperti ini.
senjata apa yang diperlukan. Harusnya ke sana, bukan beli-beli aja. Makanya ketika kita ada rencana kampanye Papua lah katakan. Ya Papua itu wilayah pertempurannya banyak di laut atau banyak di darat. Nah, Natuna juga, Laut Cina Selatan, di laut atau di darat. Makanya jangan heran kalau itu. Jadi sekarang untuk menghadapi itu, nanti saya tayangkan lah ya. Saya tahun berapa itu? 2010 atau 2009, saya diminta sebagai narasumber di Kementerian Pertahanan untuk memaparkan apa? Perlunya pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan. Waktu itu kita mendiskusikan sibuk dengan MAP. MAP itu Minimum Essential Forces. Ya kita ikut Amerika, Minimum Essential Forces. Tetapi menerjemahkannya di Indonesia keliru. Gara-gara itu saya dimaki-maki. Kenapa? MAP itu singkatannya Minimum Essential Forces. Tapi diterjemahkan oleh Menhan sama Mabes TNI kekuatan pokok minimum. Kekuatan pokok minimum sama minimum essential forces itu beda. Kalau minimum essential forces itu adalah satuan inti minimum. Satuan inti itu ya berdasarkan doktrin yang saya pelajari adalah komando gabungan. Di mana aja kalau negara di Amerika, di Australia, ya di Malaysia, di mana sajalah. Pasti satuan intinya itu disebut apa? Satuan inti. Forces itu satuan inti, bukan kekuatan. Salah menerjemahkan, bukan power. Forces ya forces. Contoh, Indonesian Armed Forces, ya Israel Defense Forces, bukan power. Disitulah salah terjemahan. Waktu saya sampaikan malah saya dimaki-maki. Kenapa? Karena saya pangkatnya cuma bintang 1. Sementara berpikir kekuatan pokok minimum, masing-masing angkatan mengajukan, kekuatan pokok minimum saya sekian, kekuatan pokok minimum itu sekian. Akhirnya dana itu membengkak. Dan prosesnya itu sudah lama sekali. Waktu saya kolonel aja udah menjadi bahan wacana atau bahan diskursus ya di lingkungan Mabes TNI sama lingkungan Mabes TNI dengan Devan. Nah, ini karena kesalahan terjemahan. Yang kedua, dana MNR sekarang ini adalah dana yang sebenarnya sejak zaman pemerintahan SBY. Nah, belum kepake atau dari rencana itu belum terrealisir. Jadi jawaban saya yang pertama harusnya ada rencana kampanye. Ya, apa ancaman yang akan kita hadapi? Apa hambatan yang akan kita hadapi? Apa kendala yang akan kita hadapi? Harus ditinjau semua apa pusat kekuatan yang harus kita siapkan. Ya, kekuatan dan kemampuan harus kita siapkan. Ketika kita menghadapi kemungkinan krisis di Laut Cina Selatan. Beda nggak dengan di Papua? Ya beda. Karena itu tadi harus dianalisa dulu. Kalau di Laut Cina Selatan, kita tidak berperang loh. Karena kita bukan claimant state. Ya, hari Jumat yang lalu sudah saya sampaikan, tolong ini dicatat supaya tidak berulang-ulang. Ya, kita bukan claimant state di Laut Cina Selatan. Hanya JTE saja bersinggungan sama 9 dash line-nya China. Peta 9 dash line-nya China itu kita bersinggungan. Ya. Tetapi kita tidak claimant state. Kita tidak menuntut di sana. Tapi kalau Brunei, Taiwan, Filipina, Malaysia, ya, Vietnam, ya. Kelima negara itu memang berbenturan. Konflik apa? Konflik wilayah dia, konflik wilayah. Dan masing-masing mempertahankan. Saya sudah pernah jadi pembicara di China, nanti tulisan saya ada. Saya diminta waktu itu. Bahkan saya bicara, itu kebanggaan saya sekali karena saya bicara di sana, saya diundang ke markas besarnya China dan berdampingan bicara sama kepala staf umumnya tentara China. Ya, bagaimana memecahkan masalah Laut Cina Selatan.
supaya kita bisa ada security cooperation brotherhood. Ya memang inisiatifnya dari Cina. Tapi Cina nggak mau menyelesaikannya dengan ASEAN. Nggak mau. Dia mau menyelesaikannya siapa? Secara bilateral. Nanti kapan tulisan saya kirim lah ya. Karena saya waktu itu jadi pembicara sih, narasumber. Bukan apa. Karena kelima negara itu pun diundang semua. Hanya saya yang sebagai pembicara, kenapa? Karena Indonesia dianggap ya netral gitu ya. Nah, sekarang coba kita analisa ya. Kita analisa. Menghadapi kontingensi atau krisis di Laut Cina Selatan, ya, apa sih yang akan kita hadapi? Yang akan kita hadapi adalah kemarin apa? Spillover. Spillover itu limbah perang. Ya, limbah perang. Kalau umpama Cina berantem sama perang dengan Vietnam, kalau umpamanya Cina perang dengan Malaysia, dengan Brunei, kita menerima limbah perang. Apa itu limbah perangnya? Pertama, ya, kalau mereka perang nuklir, kira-kira nuklirnya sampai nggak ke Kalimantan atau ke Medan sana? Kalau Pulau Natuna sudah pasti. Bahkan kemungkinan mereka yang berperang, ya, jatuhnya malah di Natuna nanti limbahnya itu. Satu. Yang kedua, ketika nanti diumumkan perang, ya, perang itu kan harus ada pengumuman. 1 bulan sebelumnya. Kira-kira manusia perahu banyak nggak menuju ke Indonesia? Dia mau taruh di mana? Terus bagaimana pembiayaan awal? Terus bagaimana kalau mereka sakit? Bagaimana makan mereka? Logistik apa yang harus dipersiapkan? Sudah siap belum? Beda ya, beda. Karena kita ASEAN country itu kan semua ASEAN country yang berhadapan dengan Malaysia. Pertanyaannya, ASEAN country yang lainnya apakah mendukung China apa tidak? Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Seperti Kamboja umpamanya. Dia mendukung China apa tidak? Thailand mendukung China apa tidak? Karena apa? Kukunya China, negara China itu udah di Thailand sama di Kamboja itu sudah nancap terlalu dalam. Ya, belum lagi nanti akan melibatkan Korea Utara. Korea Utara sama China itu apa? Menhannya pernah bicara kan, menhannya China sama Presiden Korea Kim Jong Un, adiknya Pak Paujang itu bilang apa? Cina dengan Korea Utara itu sudah menyatu dalam darah. Dengan lihatlah kejadian-kejadian yang lalu. Berarti Korea juga akan terlibat. Nah, pertanyaan saya, Amerika terlibat nggak di situ? Terlibat. Australia terlibat nggak? Terlibat. Tapi tolong diwaspadai ya, peluru kendari Korea, peluru kendarinya China sampai nggak ke Australia? Sudah sampai. Nah, sekarang kalau peluru kendalinya dari mana? Dari China itu ditembakkan ke Australia, kemudian Australia mencegat di udara, kira-kira jatuhnya di mana? Ya di bumi persada Nusantara inilah. Nah, ini udah dikaji nggak? Nah, jadi harusnya proses pengambilan keputusan itu harus dipilih cara bertindak. Pilih cara bertindak. Mana yang harus kita prioritaskan? Dulu saya bilang minimum essential forces, satuan inti minimum Tentara Nasional Indonesia harus minimal ya, minimal itu 2. Karena di situ minimum essential forces. Tapi saya bilang kalau boleh minimal itu 2. 1 di timur, 1 di barat. Kalau di timur ya di wilayah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kalau di sana wilayah timur, 1 lagi wilayah barat di daerah Papua. Di mana markasnya mau dibangun? Markasnya aja sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Belum lagi kesiapan alutsistanya, belum lagi kesiapan daya tempurnya. Ya, bagaimana kepemimpinannya, doktrinnya, saya yakin betul orang baru diresmikan 2019 kemarin kok. Desember begitu mau peralihan kepemimpinan Jokowi dari yang pertama yang ke kedua, coba diwaspadai itu dipelajari. Sementara Komando Gabungan Malaysia aja udah ada 2. Di Semenanjungnya sama di Kalimantan Utara udah 2. Itu ketika saya ya sebagai pelatih ya, latihan gabungan bersama antara Malaysia dengan
Malaysia dengan Indonesia. Dia terkaget-kaget. Karena terkaget-kaget, kenapa? Saya mengajarkan doktrin gabungan bersama. Wah, Indonesia rupanya udah persiapan. Makanya buru-buru, selesai bulan Juni kami latihan, bulan Juli langsung dibentuk komando gabungan di Sarawak sana. Di Kuching. Bayangkan aja, kita belum. Kita 2019, itu 2006 loh. Kita baru 2019 kemarin. Berapa lama jaraknya coba? Bayangkan. Nanti kalau memang pengen ditayangkan, saya tayangkan karena konsepnya ada di saya. Om saya yang buat semuanya. Nah, minimal 2. Wajar 3. Ada di timur, ada di tengah, ada di barat. Sesuai dengan waktu. Tapi, kalau mau ideal, makanya harus ada ideal, ada wajar, ada minimal. Nah, kalau idealnya 4 dulu, pemikir-pemikir di TNI itu dulu 4. Makanya Kewilhan itu dulu ada 4. Ada 4. Jawa, ya Jawa Bali itu khusus. Kenapa? Pusat kekuatan TNI, ya pusat kekuatan militer itu berada di Jawa, terpusat semua. Dan kalau itu dihancurkan, ya daerah lain juga pasti hancur. Nah, sekarang untuk menjawab Pak Dio Tambunan, jadi dasar berpikirnya, benchmarkingnya itu adalah Pertama itu ya kemungkinan terjadinya kontingensi. Nah, harusnya ada proses pengambilan keputusan menyusun apa? Rencana kontingensi atau rencana kampanye itu sama. Rencana kampanye, sehingga dari rencana kampanye itu dianalisa apakah tugas pokok bisa dikerjakan. Tugas pokoknya apa? Memang di situ disebut melindungi segenap bangsa kan? Itu tugas pokok, itu tugas pokok konstitusi. Udah itu melindungi seluruh tumpah darah. Kaitkan dengan itu. Kalau kasus di Cina, kasus di Laut Cina Selatan, kira-kira apa? Kalau di barat, di Papua sana, di wilayah timur, wah itu lebih berat. Lebih berat. Karena menghadapi, kan sudah saya bilang, komando gabungannya Indo-Pacific Command itu sudah ada di Guam dan di Darwin. Kira-kira mereka menggeser ke sana itu apa nggak pakai rencana kampanye? Dia sudah mikir rencana kemungkinan terjadi kontingensi kalau Papua lepas dari wilayah Indonesia. Bukan karena Freeport, enggak. Tapi kalau lepas dari Indonesia, apa mereka nggak senang? Tunggu dulu. Lebih gampang dia mengendalikan Papua daripada mengendalikan Indonesia. Jangan salah. Dan saya pernah ngajar di Sesko TNI. Saya tanya itu perwira Australia. How long you will take Papua if contingency happen? Dia bilang apa? 1 hour. 1 jam. Kami sudah kuasai. Artinya apa? Mereka sudah siap. Makanya semua alutsistanya pun sudah disiapkan ke sana. Mulai dari pesawat angkatan udaranya, kapal selamnya, semua udah disiapkan. Udah diuji. Diuji latihan apa? Udah diuji melalui latihan. Mereka udah siaga, on call. Kita udah siap. Aduh, kita udah siaga. Siap aja belum. Kita harus jujur lah. Ya, jujurlah. Saya bilang, ya, saya kemarin udah mengatakan, itu duit 1.700 triliun itu untuk membentuk satu komando gabungan yang siaga. Nggak cukup. Nanti kita kalkulasi. Ya. Tidak cukup. Karena udah kesalahan dari awal. Karena istilahnya membangun kekuatan pokok minimum. Oh, angkatan udara beli alutsista. Tapi tata ruangnya udah diatur nggak? Mana daerah? Ya kalau di militer itu doktrinnya area of interest-nya kita di mana sih? Wilayah kepentingan kita di mana di Laut Cina Selatan? Kemudian di Asia Pasifik wilayah area of interest-nya itu di mana? Baru kita bagi area of responsibility, dibagi lagi area of operation. Daerah kita melaksanakan operasi itu harus jelas tanggung jawabnya. Jangan coba-coba kalau mereka udah siap. Anda terbang di Jakarta aja, itu radar over horizon-nya Australia, itu udah tahu pesawat kita mau kemana. Ya, Singapura aja begitu kita terbang aja di udara, sudah tahu pesawat kita mau kemana.
Loh itu kenyataan loh itu. Bukan apa, saya ngomong fakta. Australia malah sudah membagikan Air Defense Identification Zone, Air Marine Identification Zone. Ada ADIS, ada AMIS. Anda coba lewat daerah itu, nggak ada tendeng aling-aling. Ditenggelamkan kalau di laut, di udara, dihajar. Kita udah siap belum? Beda dengan Israel, kalau dia bukan siaga lagi. Kalau Israel siaganya udah second to second, tau nggak? Detik ke detik. Indonesia molor semua, tidur. Ya saya ini dulu saya nggak bisa bicara karena saya disimpan di bawah tempurung. Kalau bicara saya dimarah-marahin. Itu kerjanya. Kalau sekarang bebas, saya sebebas-bebasnya. Tetapi saya ada benchmarkingnya. Nanti kita tayangkan di sini bagaimana decision making process, military decision making process di dalam apa? Dalam menghadapi kemungkinan kontingensi yang akan terjadi. Kontingensi tadi apa? Krisis. Jadi harus ada proses dan ada benchmarkingnya. Lihat ya, Normandy itu, Normandy. Ya, Eisenhower itu menentukan apa? Tahun 1944, kita mau tidak mau harus menyerang. Tetapi waktu itu ya, mereka membangun alutsista yang namanya apa? Tank amfibi. Nah, sampai mau mendekati pertempuran, ya, ya, pendaratan Normandy, itu tanknya belum jadi. Belum ada tank amfibi yang seperti sekarang. Akhirnya mereka pakai apa? LST, landing ship, ya. Makanya berapa korban? Coba nonton filmnya. Saya sudah ke sana, ke museumnya malah. Ya, itu berapa banyak korban waktu mendarat. Padahal pasukan Jerman hanya di bunker dengan senapan mesin. Habis semua itu. Ya, pasukan yang diterjunkan, ya, 1 batalion, 1 kompi yang cuma selamat. Loh, saya baca. Nah, yang begini-begini itu harus ada dasarnya. 4 tahun loh. Ya, kenapa? Sekarang pertanyaannya, bisa nggak 2,5 tahun mengadakan alutsista? Itu yang tidak dikaji. Bu Koni pengamat militer. Kalau saya bukan pengamat lagi, pengamat dan pelaku. Bahkan pelatih. Mau saya latih di sini boleh. Nanti kita buka semua. Karena apa? Karena kan kemarin kita bicara Pancasila, bicara Undang-Undang Dasar 45, bukan hanya masalah ideologi. Di situ ada masalah politik, di situ ada masalah ekonomi, di situ ada masalah sosial budaya, di situ ada masalah pertahanan, di situ ada masalah keamanan. Jangan salah ya. Dengan apa? Memanfaatkan kekuatan dan kemampuan nasional kita apa? Kekuatan dan kemampuan ideologi, apa? Informasi, intelijen, politik, diplomasi, militer, ekonomi, finansial, legal. Kan saya sudah sampaikan, tapi belum sampai ke sana. Berat sekali menyampaikan di Zoom kita ini. Ya. Berat. Saya juga banyak teman-teman saya, kau nggak capek, Bing, nyampaikan begitu banyak. Apakah mereka bisa menerima apa yang saya sampaikan? Cuman saya bilang apalah, persetan lah, mau bisa dimengerti atau tidak mengerti, yang penting saya sudah menyampaikan. Itulah legasi yang perlu saya wujudkan sebelum saya mengakhiri tugas saya di dunia ini. Ya. Ini bikin buku juga. Lihat nanti buku yang saya buat, pasti berbeda dengan buku yang pernah ada. Ya, saya nggak main-main bikin buku ini, nggak main-main. Saya beritahu. Dan saya sebagai prajurit TNI ya, bukan prajurit abal-abal saya. Dari dulu saya ditanya, kenapa kau mau masuk tentara? Panggilan hati nurani, bukan mencari kerja, bukan mengabdi. Ya, padahal orang tua saya ngotot harus jadi dokter. Tobing itu bangga, ya. Orang tua Tobing itu bangga kalau anaknya jadi dokter, kalau jadi jenderal mah nggak bangga dia. Ya ini, tapi saya menentang. Saya panggilan hati nurani, saya tentara. Ayah kan tentara juga. Jadi saya ngikuti jejak ayah, masa nggak boleh? Iya, kau nanti menyesal. Ya udahlah, memang penyesalan datang terlambat kan, nggak apa-apa. Ya, jenderal miskin juga nggak apa-apa lah. Yang penting otaknya nggak miskin. Nah, jadi Pak Dio ini sekaligus nanti menjawab juga ya semuanya. Jadi kalau menurut perkiraan saya ya, yang ahli pemikir strategi itu 1,7 triliun membangun 1 komando gabungan aja nggak cukup. Padahal kita punya 3 komando gabungan yang baru diputuskan. Kalau tidak salah Desember 2019.
Ya, setelah Jokowi terpilih, itu pun Panglima mengambil alih karena dia tahu Menteri Pertahanan bakal ganti. Karena itu ketika Menteri Pertahanan yang lama, itu sempat 2 tahun ditutup itu konsep itu. Jadi ini sisa-sisa dana zaman pemerintahan SBY sebenarnya. Tapi baru pengusulan, rencana namanya, mau ditindaklanjuti sekarang. Tapi sudah dianalisa enggak? Nah, yang begini-begini inilah yang saya bilang. Harus ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu dasarnya apa? Doktrin. Doktrin pertahanan negara, doktrin militer atau TNI, satu lagi doktrin gabungan. Oke lah, masalah taktik, teknis, dan SOP belakangan dulu lah. Tapi di level strategi itu harusnya berpikir ke sana. Ya, dan itu melibatkan semua loh. Semua kementerian, semua instansi negara. Bukan instansi, institusi negara. Yang disebut alat negara. Semua terlibat. Nah ini proses pengambilan keputusan ini sudah mengajak BIN nggak? Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, kemudian informasi-informasi. Ya, Atan kita ada di Cina, Dubes ada di Cina, perkembangan situasi dan kondisi tentang klaim Laut Cina Selatan claiming state, bagaimana perkembangannya? Aneh-aneh. Sekarang China sudah berusaha mendekati secara bilateral, ke Filipina sudah, ya, ke Malaysia sudah, ya. Makanya jangan heran kalau one belt one road one belt ya, one belt one road itu atau maritim silk road itu adalah salah satu strategi ya pemerintah Cina, bagaimana dia bisa merangkul yang kemudian itu akan merupakan apa? Jalan pendekat. Saya beritahu aja, kalau di dalam militer itu ada jalan pendekat. Ya, jalan pendekat dia apa? Menuju kemana? Ke daerah pertempuran. Hati-hati loh. Saya ini memang orang kecil ya, tapi otak saya nggak kecil gitu aja. Ya, bukan sombong saya. Memang kerjaan saya memang mengkaji terus. Jadi Pak Dio Tambunan itu tadi tidak melalui proses. Sekarang diributkan RP-nya. Tapi PR-nya mana? Sudah nggak berpikir komando gabungan? Komando gabungannya belum siap. Harusnya udah siaga on call. Cukup nggak segitu? Ya nggak cukup. Kalau menurut perkiraan saya, nanti kita buktikan lah. Saya tadi ini kena mendadak ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kita mendadak. Agenda kita ini saya juga bingung. Setiap bicara ini kok yang dibicarakan lain. Sehingga saya nggak bisa bikin persiapan. Kalau bisa saya bikin persiapan, oke, saya tayangkan. Nanti coba ya, kalau masih ada waktu malam ini, saya suruh ajudan saya ini. Ajudan saya ini sekarang tidur di rumah ini, coba bayangin. Membantu saya untuk bikin buku ini, coba. Dari tadi pagi kami kerja sampai tadi jam 6 belum selesai. Ya, tapi nggak apa-apa karena saya udah mengemban amanat ini. Karena sudah kita sampaikan juga kan apa yang harus saya buat. Gitu loh. Jadi itu satu. Jadi ini bisa menjawab sekaligus dengan Pak Nugroho. Ya, jadi pengadaan alutsista. Oke. Sekarang tadi itu bagaimana rencananya? Yang kedua, persyaratan untuk mengadakan alutsista. Persyaratan untuk membuat alutsista itu ada syaratnya. Saya mudah-mudahan masih ingat ya, karena ini kan nggak saya persiapkan. Kalau saya persiapkan, saya tayangkan di sini. Ya, tadi Pak Nugroho juga nyinggung-nyinggung, kita beli atau buat sendiri. Pertanyaan dua, makanya tadi kan proses pengambilan keputusan, beli atau buat sendiri. Pertanyaannya kalau dilihat, kalau kita beli, ya, berarti kita bisa mendapatkan apa? Teknologi yang terakhir. Pertanyaannya, apakah kemampuan teknologi bangsa Indonesia sudah mampu mengimbangi teknologi Cina? Sudah mampu mengimbangi teknologi Amerika dan Australia? Nah, kita lihat pelajaran yang dapat dipetik dari beberapa pertempuran yang pernah ada. Lesson learned. Ya. Ketika kita merebut Papua dulu, Irian ya, jangan Papua, dulu itu belum ada Irian. Pertempuran Irian Barat, kita nggak dari 59 sampai 63 kan rencananya. Berapa tahun itu? Sudah siap nggak kita waktu itu? Nggak siap.
Tapi apa? Bantuan datang dari Rusia. Dulu ada namanya kapal Irian. Itu personilnya itu sampai 1.000 orang. Tapi nggak tahu sekarang kapal Irian itu udah di mana. Jangan-jangan sudah jadi bangke. Ya, nggak tahu di mana museumnya. Kemudian semua senjata. Ya, senjata meriam sampai senjata tembaknya aja AK. Tahu nggak AK? AK itu buatan Rusia. Kalau M16 itu buatannya Amerika. Nah, waktu itu Rusia membantu kita penuh loh. Ya, membantu kita penuh. Bahkan doktrin perang kita menggunakan doktrin Rusia. Saya beritahu aja, doktrinnya doktrin Rusia. Ya, semua dibantu, tapi nggak jadi. Serangan itu tidak jadi. Kenapa? Karena terlambat. Terlambat apa yang terlambat? Waktu itu pesawatnya dirakit di Indonesia. MiG. Ya, MiG-nya itu dirakit. Jadi masuk dalam peti masih. Belum sempat dirakit. Tapi Laksamana Yosudarso itu udah gregetan gitu loh. Akhirnya dia pergi bertempur. Habis di laut kan. Mati kan. Makanya Laksamana Yosudarso itu dijadikan pahlawan kan. Karena dia nggak greget. Kepala Staf Angkatan Udara itu dipecat. Baca aja. Dipecat sama Bung Karno kan di apel luar biasa. Kenapa? Karena kok lama sekali Angkatan Udara siap. Belum lagi mereka belum melaksanakan latihan bersama waktu itu. Ya. Panglimanya waktu itu adalah Pak Harto. Namanya Panglima Mandala Operasi. Nah, kenapa Mandala? Karena Irian waktu itu belum merupakan wilayah kita. Makanya disebut Mandala. Berperang di luar wilayah yang sudah diakui. Nah, ini yang begini-begini, kita harus mempertimbangkan sangat jeli. Ya, itu pengadaan. Nah, sekarang pengadaan alutsista. Syarat-syaratnya itu udah saya sampaikan 15. Berulang-ulang terus nanti saya nyampaikan di sini. Yang pertama adalah usia pakai alutsista. Berapa lama usia pakai alutsista? Ya, alat sistem senjata utama namanya. Berapa lama? Pada umumnya itu 25 tahun. Bahkan ada yang lebih cepat. 5 tahun, 10 tahun sudah tidak kepakai lagi. Kenapa? Karena teknologi berkembang secara cepat. Kalau dulu teknologi itu lambat. Makanya kita pakai patokan 25 tahun. Yang kedua, syarat kedua adalah R&D. R&D itu Research and Development, litbangnya, penelitian pengembangannya. Apakah penelitian pengembangannya ini masih berlanjut? Apakah penelitian pengembangan ini sudah usang atau tidak dilanjutkan? Kadang-kadang kita nggak tahu, kita membeli senjata yang R&D-nya sudah nggak dikembangkan, sudah usang. Bagi mereka itu limbah. Tapi karena teknologi itu tidak kita miliki, artinya kita tidak bisa mengimbangi yang sudah usang. Teknologi yang usang aja kita nggak bisa. Akhirnya itu dijual lah. Kadang-kadang dijual murah. Nah, yang ketiga, persyaratan yang ketiga adalah kalau itu sudah usang, makanya nanti sulit kita mencari spare part. Suku cadang. Ketika kita membutuhkan suku cadang, oh kami sudah tidak produksi lagi senjata seperti ini. Itu ketiga. Yang keempat, maintenance cost. Biaya pemeliharaan. Jadi jangan dikira uang itu cukup, bullshit. Jadi di Indonesia ini jangan berpikir ini bahwa senjata itu ya seperti peluru kendali, seperti itu ruang peluru kendalinya aja harus disimpan di dalam AC, tidak boleh ada kelembapan dan sebagainya. Itu memerlukan biaya, listrik, energi, AC, maintenance cost. Belum lagi peralatan yang lain yang harus dipanasi. Indonesia pemikirannya lain. Udah, Bing, kalau nggak dikasih uang maintenance cost, ya sudah, jemur aja. Ya kan itu dipanasi juga katanya, jemur di bawah matahari. Itu cara berpikir kita sampai ke sana. Tolong ya, saya bisa ngomong gini karena saya pelaku. Kalau nggak pelaku masa hafal. Yang keempat, operational requirement. Artinya tuntutan wilayah operasi itu harus seperti apa? Contoh,
apakah senjata kita ini all weather condition? Mau musim hujan, mau musim panas, ya, mau apa sajalah musim, ya, all weather condition. Belum lagi kadar garam di wilayah Indonesia. Sekarang kapal selamnya Jerman sama kapal selamnya Australia itu beda. Kalau Australia itu memang disiapkan untuk apa? Arus panas. Karena dia tahu dia akan berperang di wilayah kita. Wilayah kita itu arus panas. Ya, beda dengan arus dingin dong. Belum lagi kadar garamnya. Sudah dihitung belum semua? Itu baru apa? Baru angkatan laut. Belum lagi angkatan udara. Belum lagi angkatan darat. Senjata kita senjata panjang, ya, senapan infanteri kita itu, ya, bahkan meriam, ya, pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin metalurginya Rusia. Rusia itu metalurginya nomor 1 di dunia. Amerika aja belum bisa mengalahkan dia. Makanya AK, kalau kita bawa ke lumpur pun masih bisa kita tembakkan. Ya. Nah ini, apakah teknologi kita udah sampai ke sana? Nah, sekarang, ya, itu persyaratan keberapa tadi? Udah keempat ya, udah kelima. Kemudian taktik requirement. Ya, taktik requirement itu gini loh, orang Indonesia ini kadang-kadang lucu-lucu. Orangnya kecil-kecil, senjatanya berat-berat. Sementara orang Amerika, badannya gede-gede, senjatanya ringan-ringan. Itu namanya ergonomi. Ya, kemudian itu apakah sudah cocok tactical requirement, technical requirement? Kalau technical requirement itu ada lagi transfer of technology. Kita beli senjata harus ada transfer of technology, tetapi yang namanya transfer of technology tidak mungkin diberikan 100%. Bullshit, harus dicuri. Nah, pinter-pinterlah orang-orang yang disekolahkan ke sana. Jadi kalau kita beli senjata, kita juga harus mengirim orang loh, sekolah. Ke apa? Ke pabrik yang punya senjata dan ke militer yang menggunakan senjata di sana. Oh, saya udah pengalaman ya, sampai 1 tahun saya meninggalkan keluarga. Ya, sampai 1 tahun saya meninggalkan keluarga. Sampai saya orang pertama di TNI Angkatan Darat yang menembakkan peluru kendali Inggris. Ada buktinya, saya beritahu. Ya. Tadi sudah tactical, technical requirement, apa lagi? Ada 15 itu, ya. Maintenance sudah, suku cadang sudah, ya. Operational requirement sudah, all weather condition sudah. Nah, yang terakhir politik. Politik ini, politik hubungan luar negeri. Ya. Karena politik ini akan berakibat apa? Kepada embargo. Nah, ketika dulu di Aceh itu masih berjalan pemberontakan GAM, Amerika tidak mengizinkan, Inggris tidak mengizinkan menggunakan pesawat tempurnya. Nah, hati-hati loh, kita beli pesawat itu tapi nggak bisa kita gunakan. Makanya saya juga terlibat kok sejak awal, ya, konsep ini sebelum Pak Prabowo jadi Menhan. Ya, akhirnya kita kerjasama dengan Korea, masalah pesawat angkatan udara. Saya setuju dengan Korea. Kenapa? Karena Korea Selatan tidak pernah bermusuhan sama kita, nggak pernah bermusuhan. Ya, dia juga mendukung kemerdekaan kita, bukan Palestina aja. Palestina malah nggak jelas. Makanya Korea dia bekerja sama dengan kita. Cuman ada satu yang dulu saya diminta tanda tangan, saya nggak mau. Ketika saya diundang, saya ke Korea ya, ke pabrik Samsung, kita mendiskusikan. Jadi ada senjata Korea yang namanya Chiron, itu meniru Mistralnya Prancis. Dulu senjatanya Korea itu peluru kendali low levelnya itu adalah Mistral, tapi mereka mampu transfer of teknologi. Tapi satu yang Korea tidak mampu. Waktu itu saya tanya, do you have IFF radar? IFF itu Identification Friend and Foe. Saya bilang, di radar Anda. Nggak berani jawab, nggak bisa. Kalau ada, saya mau cek.
Ada nggak AFF? Oh ternyata dia nggak mampu. Yang mampu itu cuma Amerika, NATO lah. NATO itu ada AFF. Oh kalau gitu saya nggak bisa merekomendasikan senjata Anda untuk menjadi senjata Tentara Nasional Indonesia. Tapi kira-kira 2 tahun yang lalu senjata itu dibeli juga. Ada sekarang dipakai oleh Angkatan Udara, tapi tidak di Angkatan Darat. Kalau saya di Angkatan Darat, mati-matian saya bilang sama Panglima, udahlah Pak, pakai Mistral. Bapak percaya sama saya nggak? Kalau Bapak nggak percaya, kita ke pabriknya sana. Saya tantang Panglima waktu itu. Ya, tantang Kasum juga. Tapi Kasum, Angkatan Laut waktu itu, dia setuju dengan saya. Kenapa? Karena Angkatan Laut memakai Mistral. Nah, yang begini-begini, Angkatan Udara tetap memaksakan cairan itu, tapi nggak punya AFF itu. Ya, kita dulu pernah beli pesawat Sukhoi dari Rusia. Ya itu makanya kita ini kadang-kadang tergantung siapa yang mimpin negara ini. Kalau terahnya Soekarno, larinya ke negara-negara komunis. Tapi kalau seperti kemarin Pak SBY, larinya ke Amerika. Yang begini-begini, makanya TNI itu bingung sendiri ya, menggunakan radio aja, radio dari Rusia sama dari radio yang dari Amerika itu interoperability-nya juga masih harus disesuaikan sekian lama. Makanya nggak nyambung kalau Angkatan Laut ngomong ke Angkatan Udara ke Angkatan Laut berkomunikasi lewat radio aja nggak nyambung kadang-kadang. Karena memang beda spesifikasinya. Yang begini-begini kalau mau ditanya saya masa lalu sih udahlah, saya dukunnya lah. Ya. Nggak tahu dukun dari mana kan gitu. Karena saya lama saya sekolah di Amerika tentang itu. Nah, belum lagi suku cadang, maintenance, belum lagi apa? Recovery. Kita punya workshop nggak nanti di Indonesia? Kalau terjadi kerusakan bisa nggak diatasi dulu di Indonesia? Enggak, akhirnya ngirim lagi ke luar negeri. Biayanya berapa? Waduh, sudahlah, pusing kepala saya kalau mikirin, capek saya, nggak tidur nanti. Nah, itulah ada beberapa persyaratan. Tapi nanti, kalau kita mau mendiskusikan alutsista, ya kita diskusikan alutsista. Ya, bagaimana proses perencanaan kampanye militer, oke. Dan saya memang mendalami ya, operasi kampanye Trikora, operasi kampanye Normandy, dan operasi kampanye di Asia Pasifik. Yang kalau di Asia Pasifik dulu itu Jenderal Douglas MacArthur ya. Kalau di sana itu Eisenhower. Ya. Nah, yang begini-begini banyak kampanye-kampanye, tetapi kita kampanye militer itu nggak pernah kita bicarakan. Bahkan TNI sekali pernah melaksanakan latihan kampanye militer. Kebetulan saya creator yang menyusun skenario-nya. Kalau mau saya tayangkan nanti kapan boleh, karena ada videonya lengkap semua. Tapi setelah saya itu tahun 2008, sekarang sudah 2019. Berarti sudah hampir berapa tahun itu? Hampir 20 tahun ya. Enggak ya, 2018 10 tahun. Ya ini sudah 2020, hampir 20 tahun loh. Enggak pernah melaksanakan latihan. Kenapa? Begitu tadi dianalisa tugas pokok yang harus kita kerjakan, mana yang prioritas, mana yang tambahan, itu nanti berdampak kepada apa? Dukungan logistik. Gimana dukungan logistik kita? Waduh, zaman Kowilan dulu itu ada namanya komando logistik. Nah, seperti Amerika, dia punya komando logistik yang bergerak kemana-mana. Dengan 5 komando gabungannya itu ada di US Indopacom, US Nordcom, US CENTCOM. Mereka punya semua. Komando logistiknya bergerak. Waduh, komando logistik gabungan. Kalau untuk Angkatan Darat, bekalnya itu cuma 5. Ya. Bekalnya cuma 5. Kalau Angkatan Laut sama Angkatan Udara, bekalnya aja sampai 21 macam itu. Biar tahu aja. Oh, saya hafal. Beda. Nah, saya melihat ketika dulu Komando Gabungan Multinasional yang dipimpin oleh Eisenhower, disitulah mulai berpikir mereka, termasuk Jenderal MacArthur. Ternyata perang dengan menggunakan kekuatan satu angkatan itu tidak perlu lagi dipakai untuk perang masa depan. Go to hell. Ya, itu kata-katanya. Nanti saya tayangkan lah. Saya belajar itu ya, bukan main-main saya belajar. Saya mendalami Pancasila, mendalami doktrin militer itu sampai kurang lebih
8 tahun ya. Ngambil profesor 1 tahun aja bisa lah. Tapi mempelajari doktrin militer itu bisa berapa? 10 tahun aja nggak cukup. Ya, karena harus rame-rame menyusunnya. Makanya kalau Bu Lisbeth, apa yang saya tinggalkan pertama adalah doktrin TNI. Tridharma Eka Karma. Bagaimana Tridharma itu ketiga angkatan itu satu. Dharma Bakti. Itu artinya. Tapi sampai sekarang ya nggak bisa dijabarkan sama adik-adik ini. Kenapa? Karena tidak pernah mengharapkan mentor, gengsi. Itulah kelemahan bangsa Indonesia ini. Jadi makanya saya lihat ribut masa lalu sisa, aduh pusing kepala saya. Jadi ikut-ikutan saya ingin membuat satu tulisan tentang bagaimana sebenarnya kita harus merancang alutsista seperti apa yang harus kita butuhkan. Sekarang pertanyaannya ya sudah berkembang. Kalau Iron Dome-nya Israel itu mampu menampung mengganjal semua roket-roket, kita sudah punya nggak? Nggak ada. Kodok dalam tempurung ya, domnya itu kayak kodok, kayak tempurung itu. Kita ada dalam kodok dalam tempurung. Maaf lah ini saya membongkar masalah ini, tetapi bukan karena saya membongkar rahasia negara. Militer luar negeri itu tahu kekuatan dan kelemahan kita, dia tahu karena itu dibahas di dalam kajian militernya. Di dalam perencanaan strategisnya mereka itu dikaji kok kekuatan Indonesia ada di sini. Ya, mulai diplomasi, intelijen, informasi, politik, semua dia tahu. Kelemahan orang Indonesia tahu. Alah, udahlah, nggak usah kirim peluru kendali ke Indonesia atau bom. Kirim aja aturan. Berkelahi sendiri kok mereka. Nah, kita kan berkelahi sendiri gara-gara apa? Gara-gara aturan kan? Nanti kita kupas. Mengapa kita ribut konflik setelah reformasi? Nah, nanti kita buka. Saya udah datanya, udah ada. Bahkan sudah saya sampaikan. Tahun berapa? 2007 atau 2006. Saya sudah sampaikan, untung masih ada videonya. Ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau tadi kita membeli, itu keputusan, pilihan. Kita membeli atau mengadakan sendiri. Sementara, kemungkinan terjadi kontingensi di Laut Cina Selatan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke lah, masalah Israel-Palestina kita mungkin sudah tidak, kalau bahasa Medannya itu nggak diterge lah. Nggak diterge. Bye-bye Indonesia. Mau jadi apa kita ke sana? Pasukan perdamaian? Atau kita pasukan membela Hamas? Diketahui orang. Jangan-jangan kita ke sana, mereka masuk ke Indonesia. Karena ada doktrinnya Amerika sama Australia sama. Ya, menghadapi teroris. Mereka itu war on teroris. Kalau kita penanggulangan teroris, is different. Makanya George Bush bilang ngomong apa? If you war, ya, not with me, you are my enemy. Hati-hati loh, itu kata-kata itu masih. Nah sekarang di Iran, itu terjadi, ini eskalasi kemungkinan terjadi perang, perang terbatas atau perang kawasan gitu ya. Itu bisa terjadi itu sewaktu-waktu. Iran sudah siap. Lihat aja indikasi, kemarin Menteri Pertahanannya Israel berangkat ke Amerika untuk meminta bantuan. Pelajari, ini indikasi. Jadi kalau kita mau mengikuti kemungkinan terjadinya kontingensi itu, kita harus melihat day by day, hours by hours, what happened, what is going on. Ya, what sudah kita lewat. Sekarang what is going on and what next? Iran dari dulu kan sudah bilang, visinya mereka apa? Lenyapkan Israel dari muka bumi. Itu sudah visinya mereka. Buka aja kalau nggak percaya. Nah, kenapa dia berambisi untuk menyelenyapkan Israel dari muka bumi? Ikut-ikutan Malaysia, 10 tahun lagi Israel tidak ada lagi di muka bumi. Indonesia juga kecipratan, otaknya entah di mana. Gara-gara benang kilapa. Makanya proses pengambilan keputusan yang saya sampaikan kemarin, Pak Paul, itu belum selesai. Belum selesai. Kenapa kok Indonesia tiba-tiba memutuskan? Ya, udah itu abadi lagi. Tetap dan konsisten. Ndas mukio. Kamu ya, silakan aja. Ini di Indonesia udah terjadi perpecahan. Nah, tapi oke lah. Saya kira kalau bicara dana, menurut hemat saya ya, menurut perkiraan strategi saya, uang itu nggak cukup untuk satu komando gabungan. Padahal sekarang ada 3 komando gabungan. Mana yang harus diprioritaskan? Cuman cara memutuskan beli senjata apa,
Dan senjata yang mana yang dipilih saya nggak tahu karena saya kan sudah nggak terlibat. Kalau dulu saya terlibat. Nanti saya tayangkan lah apa yang saya awali ya. Saya berterima kasih sekali sebenarnya kepada Panglima TNI. Dia segera waktu itu mengambil alih membentuk komando gabungan. Itu legasinya dia itu. Karena panglima-panglima sebelumnya kayaknya ragu-ragu mengambil alih untuk memastikan supaya berdirinya komando gabungan. Tetapi SBY, ya Presiden SBY sebenarnya 2010 sudah keluar Pepresnya supaya segera dibentuk. Pepresnya sudah dibentuk 2010. Ya, tapi nyatanya baru 2019, 9 tahun kemudian. Atau kalau saya katakan 20 tahun kemudian karena bulan Desember sudah waktu itu udah lewat pertengahan bulan. Jadi persis 20 tahun ya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan.